Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita lanjut lagi di pembahasan atop, yaitu atop yang biasa kita ambil, atop nasak, atop yang pakai huruf atop, atop yang menggunakan huruf atop. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa amma atfun nasaki, adapun atop nasak, fahuwa tabi'u, maka dia adalah pengikut, alladzi yang yatawassatu, mengantarai, menengai, bainahu wa baina matbu'ihi, antara dia dan antara yang diikutinya, harpun, salah satu huruf, min hadhil hurufil asyara, dari 10 huruf ini. Tidak berubah ya. Huruf atop dari buku dasar sampai buku ketiga ini tidak berubah. Dan insya Allah tidak akan berubah sampai buku berikutnya. Iya. Dari 10 huruf atop ini. Jadi intinya atop nasak adalah atop yang antara yang diikuti dan yang mengikutinya. Di tengahnya ada huruf apa? Atop. Salah satu dari 10. Siapa itu? Wahyadi adalah, sebelum menyampaikan hukum, belum sampaikan dulu huruf atop itu sendiri. Dia adalah al-waw, wal-fa, wa thumma, wa hatta, wa am, wa au, wa imma, wa bal, wala, walakin. Waw, fa, thumma, hatta, am, au, imma, bal, la, lakin. 10. 10 ini punya makna dan ada ketentuannya. Kata penulis, fasaba'atul ula, maka 7 yang pertama. Siapa itu 7 yang pertama? Yaitu apa? Waw, terus fa, terus summa, terus hatta, terus am, terus au, imma. Itu dibilang 7 yang pertama. Artinya sisakan 3 terakhir. Takut tadi at-tasyriku fil i'rab al makna. Masya Allah. Itu 7 yang pertama. Mengharuskan berserikat dalam sisi i'rab. Terus juga berserikat dari sisi makna. Ini butuh antum tahu baik-baik. Jadi gini. Iya, misalnya waw. Ja'a Zaidun wa Bakrun. Coba perhatikan ini contoh. Ja'a Zaidun wa Bakrun. Zaidun marfu, Bakrun marfu. Ini namanya berserikat dari sisi i'rab, juga dari sisi makna. Lihat. Datang Zaid dan Bakar. Bakar datang? Datang. Saya ganti dengan fa. Ja'a Zaidun fa Bakrun. I'rab berserikat, maknanya sama-sama datang? Sama-sama datang. Saya ganti dengan summa. Datang Zaid tadi kan, datang Zaid maka Bakar tanpa selang waktu. Kalau ini datang Zaid kemudian Bakar. Berserikat makna, maksudnya makna ini. Sama-sama datang, sama-sama. Apa lagi? Apa? Hatta. Ja'a Zaid hatta Bakr. Datang Zaid hingga Bakr. Bakr datang? Datang. Terus. Waw, fa, summa, terus. Apa? Am, atau. Iya. Cuman dia syaratnya nanti harus diawal oleh Hamzah. Di awal. Itu ciri-cirinya. Aja'a Zaid am Bakr. Apakah Zaid datang atau Bakar? Hukum ja'annya sama? Sama. Demikian pula siapa? Au. Sama. Ja'a Zaid au Bakar. Datang Zaid atau Bakar. Datang Zaid atau Bakar. Berserikat secara i'rab dan berserikat secara makna. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi. Imma. Iya. Ja'a
imma Zaidun, kan dia harus tambah lagi imma di sini syaratnya. Ja'a imma Zaidun wa imma Bakrun. Datang, ya, imma Zaidun wa imma Bakrun. Sama-sama datang. Datang terkadang Zaid, terkadang Bakr. Apakah Zaid atau Bakr datang? Paham ya? Berserikat dari sisi i'rab dan dari sisi apa? Makna. Adapun setelahnya nanti berbeda. Misalnya la. Saya bilang ja'a Zaid, la Bakr. Ini lihat. Datang Zaid, ja'a Zaidun, la Bakrun. Berserikat secara ini? Berserikat. Maknanya? Enggak. Zaid datang, tidak Bakr. Bakr datang atau tidak? Berarti berserikat secara i'rab, tidak secara makna. Anda paham ini? Jadi 7 yang pertama, berserikat secara i'rab dan berserikat secara makna. Wassalasatul baqiyah, sementara 3 sisanya. Sementara 3 sisanya. Yaitu siapa? Bal, la, lakin. Takut tadi tasyrika fil i'rab faqat. Mengharuskan berserikat secara i'rab saja. Artinya ropa-ropa, nasab jer. Adapun maknanya tidak berserikat. Contoh tadi itu. Datang Zaid, tidak Bakar. Zaid tidak datang. Bakar datang. Tidak. Zaid datang. Paham Ilham? Jelas ini? Ubaid. Baik. Siapa yang belum jelas ini secara makna? Faiz. Paham? Yakin? Baik. Sekarang tinggal hukum. Fa'in atobta biha ala marfu'in rofa'ata. Kalau ini dari awal kita tahu. Fa'in atobta biha ala marfu'in rofa'ata. Kalau antum atopkan dengannya atas marfu, kamu rofa. Ini untuk seluruhnya. Seluruh huruf atop itu. Kalau kamu atopkan kepada marfu, kamu rofa. Au ala mansubin nasobta. Atau atas mansub kamu nasob. Au ala makfudin khobatta. Atau atas majrur kamu jar. Au ala majzumin jazamta. Atau antum atopkan kepada yang dijazam. Kamu juga jazm. Umum. Nah contoh. Tinggal contoh. Wa sadaqallahu wa rasuluhu. Marfu. Wa mayyuti'illaha wa rasulahu. Mansub. Aminu billahi wa rasulihi. Ini apa ini? Majrur. Wa nah contoh lagi. Wa in tu'minu. Apa ini? Majzum. Karena in alat penjazim. Wa in tu'minu wa tattaku. Lihat atop itu. Wa tattaku. Atop. Hilang nun juga. Yu'tikum. Adapun yu'tikum itu jawaban syarat. Yu'tikum jawaban syarat. Ujurakum wala yas'alkum amwalakum. Selesai. Ini contoh untuk secara umum. Sekarang akan dirinci satu persatu huruf atopnya. Apa makna dan ketentuan masing-masing. Itu tadi umum. Sekarang rinci satu persatu lagi. Wal waw. Dan ini nanti alhamdulillah antum perhatikan ini makna-makna yang diberikan oleh penulis. Dengannya antum bisa memahami susunan kalimat Arab. Kalau dia pakai waw itu ada hubungannya. Kalau dia pakai fa ada maknanya. Tumma ada maknanya. Demikian seterusnya. Waw. Li mutlakil jama'. Mutlak ada. Yang setelah waw dan sebelum waw mutlak ada. Ini contoh ini. Saya pakai waw na. Nih saya pakaikan waw. Ja'a Zaidun wa Bakrun. Datang Zaid dan Bakar. Artinya Zaid dan Bakar datang. Siapa yang duluan? Enggak. Bisa Zaid, bisa Bakar, bisa bersamaan. Itu namanya mutlak jama'. Mutlak duanya ini ada. Paham dah? Jadi waw itu enggak memberikan faedah berurut. Hati-hati.
Jadi kalau ada ayat pakai huruf waw, itu tidak harus berurut. Nanti bisa berurut kalau ada keterangan dari hadits lain. Ada keterangan dari ayat yang lain. Itu fungsinya waw. Tidak menunjukkan berurut, tidak pula menunjukkan tidak berurut. Pokoknya mutlak ada itu sebelum waw dan setelah waw. Jadi hati-hati kalau dipakaikan waw. Jangan sampai antum bilang ini berurut. Yang pertama dulu baru yang kedua. Tidak. Dipahami ini? Mutlak jamak. Iya. Ada catatan di bawah 858. Yaitu tidak memberikan faedah berurut. Tidak berurut. Atau bersama. Melainkan mungkin saja berurut. Mungkin saja tidak berurut. Dan mungkin saja bersamaan. Antara apa yang sebelum waw dan setelah waw. Dipahami nih. Jadi antum pahami nanti dalam ayat, dalam hadits konteksnya seperti itu. Kalau pakai waw belum tentu berurut dan belum tentu tidak berurut, bisa saja. Ini waw. Nah, contoh kata penulis ja'a Zaidun wa Amrun. Datang Zaid dan Amr. Kata beliau, qablahu. Apakah Amr sebelumnya? Au ma'ahu atau bersamanya? Au ba'dahu atau setelahnya. Itu makna mutlak jamak. Sebelumnya atau setelahnya atau bersamaan. Bisa saja. Anda paham ini? Ini waw. Kalau fa. Wal fa. Sementara fa. Ini litartibi. Ini berfungsi untuk tartib. Berurut. Hati-hati. Wat ta'kibi. Dan tanpa selang waktu. Lihat catatan 860. Apa yang terletak setelah fa terjadi setelah apa yang terletak sebelum fa. Jadi itu namanya tartib. Berurut. Kemudian ta'kib. Apa yang terletak setelah fa terjadi setelah apa yang terletak sebelum fa tanpa selang waktu. Jadi kalau dipakaikan fa terjadinya tanpa selang waktu. Itu hati-hati. Misalnya para ulama rahimahumullah. Contoh sederhana ini. Contoh sederhana. Dalam masalah solat mengikuti imam. Kata Nabi, idza kabbaro fakabbiru. Kalau dia bertakbir maka bertakbirlah. Pakai fa. Apa berarti itu maknanya? Ikut langsung setelahnya. Idza roka'a farka'u. Kalau dia ruku maka rukulah. Apa maksudnya itu? Langsung ikut setelahnya tanpa jeda. Idza sajada fasjudu. Kalau dia sujud maka sujudlah. Apa artinya itu? Ikut langsung setelahnya tanpa jeda waktu. Itu maknanya. Ini contoh saja. Contoh ini belum tulis. Nah contoh. Summa amatahu fa'aqbaro. Summa dia Allah mewafatkannya. Maka dia pun dikuburkan. Ini dalil menunjukkan bahwa kalau ada yang meninggal. Segera dikuburkan. Kenapa bisa? Ayat. Mengisyaratkan pakai apa? Fa. Pakai fa. Kalau fa itu menunjukkan apa? Tanpa jeda waktu. Iya. Nah, didukung lagi nanti sama hadits Nabi itu dalam pembahasan syariat. Ini penunjukan huruf. Kemudian summa. Kalau summa apa? Litartibi wat tarohi. Masya Allah. Kalau summa menunjukkan makna tartibe. Apa artinya tartib tadi? Berurut. Wat tarohi. Tapi dia tarohi. Apa artinya tarohi? Catatan 862. Apa yang terletak setelah summa terjadi setelah apa yang terletak sebelum summa dengan selang waktu. Jadi kalau antum pakaikan summa orang langsung paham. Oh ada jedahnya. Ada jaraknya antara sebelum fa dengan setelah fa. Dipahami ini? Ada jedahnya. Contoh sambungan ayat tadi saudara. Sambungan ayat tadi di atas. Summa amatahu fa'aqobaro.
Kemudian dia meninggal dan dia dikuburkan. Tsumma idza syaa ansyara. Kemudian jika Allah berkehendak dia akan dibangkitkan. Kapan dibangkitkan? Langsung setelah dikuburkan atau belum? Belum, kan begitu. Meninggal dikuburkan baru dibangkitkan nanti pada waktunya. Berarti ada apanya? Ada jedahnya. Ada jedahnya. Jadi kalau antum katakan Ja'a Ustadz Aldi Thumma Ustadz Ibrahim. Apa artinya itu? Datang Ustadz Ibrahim datang setelah Ustadz Aldi. Tapi ada selang waktunya mereka datang. Berurut tapi selang waktu ada. Jelas ini? Jelas ini? Ini thumma. Kemudian wal atfu bihatta. Belum singgung hatta. Wal atfu bihatta qalil. Masya Allah. Tidak ada sebelum itu. Tidak ada. Langsung begitu. Wal atfu bihatta qalilun. Atau dengan hatta sedikit. Wa yustaratu fihi. Dan dipersyaratkan kepadanya. Ayyakunal ma'tufu biha isman dhahir. Masya Allah. Hendaknya yang diatopkan dengannya adalah isim dhahir. Itu syarat pertama. Berarti hatta ini tidak pernah atop domir. Dia itu kalau yang diatopkan dengannya pakai isim apa? Isim dhahir. Terus wa ayyakuna ba'dun minal ma'tufi alaihi. Masya Allah. Syarat kedua. Harus yang setelahnya itu adalah sebagian daripada sebelumnya. Yang diatopkan kepadanya. Wagoyatan lahu dan sebagai puncaknya. Contohnya. Akal tu sama kata hatta ro'saha bin nasbi. Dibaca nasab. Saya makan ikan hingga kepalanya. Pertanyaannya. Ini kepalanya harus bagian dari itu ikan yang antum makan. Kalau kepalanya ikan lain. Tidak boleh antum atof. Dipahami nih? Harus paham baik-baik ini. Jadi kalau dia atopkan, saya langsung paham. Ini yang dia makan ini satu ekor. Dia bilang akal tuh sama kata, apa artinya sama kata? Ikan. Akal tuh sama kata mansub. Hatta ro'saha. Dibaca nasab. Ro'saha. Kalau dibaca ro'saha, berarti ini atop. Ini hatta huruf atop, ini atop ke sama kata. Artinya saya makan ikan hingga kepalanya. Kepala ikan yang mana ini? Kepala ikan ini. Paham ini? Harus ini adalah bagian dari sini. Kalau kepala ikan lain tidak boleh. Harus antum baca hatta ro'suha. Nah, misalnya antum makan kepala ikan, antum makan ikannya Aldi. Terus kepalanya antum ambil di nampannya siapa tadi? Mas Ibrahim. Berarti kan beda. Antum harus bilang hatta ro'suha. Paham ini? Jadi mempengaruhi bacaan. Jadi syaratnya harus ini adalah bagian dari yang itu. Harus bagiannya. Kalau bukan maka tidak jadi huruf ataf. Nanti dia bisa menjadi huruf ibtidaiyah. Huruf menunjukkan awal kalimat lagi. Setelahnya mubtada, maka dibaca ro'suha. Saya makan ikan hingga saya makan kepala. Maksudnya kepala ikan. Kepala ikan yang lain. Dipahami ini hatta? Pahami ini hatta? Baik. Cuman harus antum lihat itu ucapan penulis. Atop dengan hatta itu sedikit. Kenapa bisa? Karena hatta itu huruf jar. Lebih sering dia huruf jar daripada atop. Hatta matla'il fajr. Lihat kata penulis. Jadi saya ulang. Wal atfu bi hatta qalilun. Dan atop dengan hatta itu sedikit. Wa yustaratu fihi dan dipersyaratkan padanya. Ayyakunal ma'tufu biha isman dhahir. Yang diatopkan dengannya adalah isim dhahir. Wa ayyakuna ba'dun minal ma'tufi alaih. Dan harus setelahnya itu sebagian dari yang diatopkan kepadanya.
diatopkan padanya sebelumnya. Wagoyatan lahu dan puncaknya. Kan biasanya orang makan ikan, puncaknya itu apanya? Kepalanya, dia sisir dari ekor. Terakhir diisap, apanya itu? Mungkin matanya dan otaknya. Masya Allah enaknya itu. Anda pahami ini maksudnya? Jadi ini kepala puncak dari ikan. Paham Siddiq? Kecuali orang tidak suka kepala tentunya. Alhamdulillah. Selesai ya? Baik. Nah akal tu sama kata hatta rosaha. Bin nasbi dengan dibaca nasab. Sengaja belum ingatkan itu bin nasbi. Karena setelah hatta bisa dibaca 3. Boleh antum baca hatta rosiha. Hatta rosaha. Hatta rosuha. Boleh. Tidak ada masalah. Lihat catatan di bawah. 863. Yaitu dengan dibaca nasab. Hatta sebagai huruf atof. Itu dia. Hatta sebagai huruf atof. Iya. Wa yajuzul jarru lahu. Dan boleh jar untuknya. Ala anna hatta jarratun. Atas dasar hatta huruf jar. Boleh antum baca ro'siha. Kama taqaddama fil mahfudoti. Sebagaimana telah lewat di pembahasan yang di jar. Iya kan? Karena di pembahasan huruf jar, hatta termasuk siapa? Huruf jar. Wa yajuzu rof'u. Ini bacaan ketiga. Dan boleh ropa. Dan boleh ropa. Ia lahu. Dengan hatta. Ala anna hatta ibtidaiyatan. Atas dasar hatta adalah jumlah baru. Jadi hatta itu bisa menunjukkan awal kalimat. Bisa menunjukkan awal kalimat. Lihat catatan di bawah. 864. Menunjukkan apa yang setelahnya adalah jumlah baru. Jumlah baru awal kalimat. Wa ra'suha mubtada wal khobar mahdhuf. Yaitu antum baca ra'suha berarti dia mubtada. Khobarnya dihilangkan. Ayat takdirnya hatta ra'suha ma'kul. Sampai kepalanya juga dimakan. Sampai kepalanya juga dimakan. Iya. Selesai untuk hatta. Berikutnya am. Berikutnya adalah atop dengan am. Kalau am apa fungsinya? Am terjemahannya atau. Tapi beda fungsi. Litola bita'yin. Biasanya kalau antum pakai am. Maka dia meminta kejelasan. Dia biasanya meminta kejelasan. In kanat ba'da hamzatin. Jika setelah hamzah. Dakhilatin ala ahadil mustawiyain. Masuk di atas salah satu dua yang sama. Tadi itu seperti contoh tadi. Aja'a Zaidun am Bakrun. Apakah Zaid datang atau Bakar? Jadi sama artinya atau. Tapi meminta kejelasan. Apakah Zaid datang atau Bakar? Antum bilang Zaid. Atau antum bilang Bakar. Kan dia minta kejelasan. Kan dia minta kejelasan. Yaitu ada di bawah catatan untuk meminta kejelasan 865. Yaitu meminta kejelasan tentang sesuatu perkara dari lawan bicara. Karena kita tanya kepada lawan bicara kita. Kemudian 866 yaitu di sisi penanya atau pembicara. Sesuatu yang sama bagi penanya atau pembicara. Itu kalau am. Berikutnya au. Kalau au, apa fungsinya? Kalau au, Masya Allah, ini harus antum pahami baik-baik. Dia litakhir, bisa bermakna untuk memilih. Memilih. Ada catatan di bawah. Ini pada perkara yang tidak bisa disatukan dalam satu keadaan. Jadi harus memilih, bisa pakaikan au. Aul ibahah atau menunjukkan makna mubah. Jadi au itu kalau datang dalam Al-Quran menunjukkan makna mubah. Boleh saja. Yaitu ini jika bisa disatukan dalam satu keadaan. Ini bisa bermakna ini, dua ini memilih atau mubah. Ini ba'da tolab. Ciri-cirinya kalau dia terletak setelah tolab. Kembali lagi. Tolab itu apa?
Ada berapa itu tolab? 8. Jadi kalau ada sebelumnya 8 perkara itu, kemudian setelahnya ada au, maka maknanya hanya 2. Memilih atau mubah. Hati-hati. Jadi ini susunan kalimat berpengaruh sekali dalam memahami. Jadi kalau ada sebelumnya tolab, kemudian ada au, maka maknanya bisa memilih atau mubah. Contoh, tazawwaj hindan au ukhtaha. Nikahilah. Ini tolab atau bukan? Tolab atau bukan? Tolab. Oh, siap-siap. Kalau ada au, maknanya memilih atau mubah. Seperti ini. Nikahi Hindun atau saudarinya. Nikahilah Hindun atau saudarinya. Ini harus memilih. Tidak boleh. Dua-duanya saja Ustaz. Tidak boleh. Bersaudari. Iya, paham kan? Satu saja al-atof. Al-qof. Paham saudara? Satu saja. Paham Sidik? Jadi ini bermakna apa sekarang? Memilih. Contoh yang mubah. Jalisil ulama. Jalis fil amr. Tolak berarti kan? Jalisil ulama. Abiz zuhad. Duduklah bersama ulama. Atau orang-orang yang zuhud. Nah, orang-orang yang zuhud. Boleh atau harus memilih? Boleh. Boleh kita duduk bersama ulama dan orang yang zuhud. Dan biasanya ulama itu zuhud. Tahu zuhud kan bukan berpakai compang-camping. Zuhud itu merasa cukup dengan apa yang diberi. Itu maksudnya zuhud. Bukan yang dipahami oleh orang. Kebanyakan zuhud itu bisa makan ikan tapi jangan makan tempe saja. Bukan. Zuhud itu merasa cukup dengan apa yang kita punya. Kalau luas-luaskan, kalau sempit, sabar. Dipahami ini zuhud? Jadi duduklah bersama ulama dan orang-orang yang zuhud. Wah, ini makna au yang pertama. Kalau setelah tolab, hati-hati. Karena beda lagi nanti kalau bukan tolab. Bagaimana kalau bukan tolab? Setelahnya. Lisak. Bisa bermakna syak. Ragu. Awil ibham. Atau bermakna sesuatu yang samar. Awil tafsil. Atau bermakna sesuatu yang merinci. Kapan ini? Ba'dal khobar. Hati-hati kata ba'dal khobar. Kadang orang karena tidak tahu, dia kira ba'dal khobar maksudnya kalau ada mubtada khobar. Bukan. Ba'dal khobar maksudnya lawan dari tolab. Bukan ba'dal khobar mubtada. Lawan dari tolab. Tolab itu apa? Ada berapa? 8. Selain itu namanya apa? Khobar. Jadi jumlah itu ada 2. Jumlah tolabiyah itu 8. Dan ada jumlah khobariyah selain tolab. Jadi ba'dal khobar di sini maksudnya selain tolab. Jadi kalau bukan tolab maka bisa bermakna ragu. Atau sesuatu yang samar yang tidak diketahui. Orang biasanya pakai atau kalau dia samar atau ragu. Atau bermakna juga merinci. Kadang dia itu merinci. Dicontoh insya Allah akan lebih jelas. Nah contoh. Labitna yauman au ba'do yaum. Jadi ini orang yang dikasih meninggal, diwafatkan oleh Allah. Dia ragu tentang hari kebangkitan. Akhirnya Allah wafatkan dia dan wafatkan juga himarnya. Yang di surah Al-Baqarah itu. Paham kan? Dia diwafatkan di pagi hari, terus dia bangkit di sore hari. Dibangkitkan. Dia sudah tidur 100 tahun. Cuman karena tadi dia dikasih mati pagi hari, bangkit di sore hari. Dia bangkit. Langsung dia bilang, labitna yauman au ba'do yaum. Ini syak. Kita tinggal di sini sehari atau setengah hari. Paham ini? Ini syak. Ini labitna. Tolab atau khobar? Kata-kata labitna. Ini fi'il madhi. Sehingga ini tolab atau khobar? Khobar. Maknanya syak. Ragu. Dia ragu. Makanya Allah kabarkan kepadanya. Bahkan kamu telah tinggal 100 tahun. Iya. 100 tahun. Terus dia bisa juga bermakna al-ibham. Penyamaran. Seperti ini. Wa inna au iyyakum la'ala huda. Kami atau kalian yang di atas petunjuk.
Kami atau kalian yang di atas petunjuk. Ini tolabiyah atau khobariyah? Khobariyah. Berarti bermakna ibham tadi yang kedua. Kami atau kalian di atas petunjuk? Penyamaran. Ya kalau bukan kami, kalian. Kalau bukan kalian, kami. Karena yang petunjuk itu cuma satu. Kebenaran itu cuma satu. Kalau bukan kalian di atas petunjuk berarti kami. Berarti kami. Tidak ada yang di tengah-tengah. Atau bisa bermakna tafsil. Hal yang merinci. Seperti firman Allah. Kunuhu dan au nasoro. Jadilah Yahudi atau Nasoro. Jadilah Yahudi atau Nasoro. Yaitu dua saja. Kamu kalau bukan Yahudi, Nasoro. Rinciannya. Ini untuk au. Cuman alhamdulillah sebenarnya dari sisi terjemahan. Semua terjemahannya atau. Cuman nanti untuk memahaminya. Antum semua terjemahannya semuanya atau. Mau antum setelah tolab atau setelah khobar. Pasti terjemahannya atau. Untuk apa paling kita tahu? Memahaminya. Kalau ada tolab, oh berarti dia maknanya memilih atau mubah. Kalau setelah khobar berarti maknanya apa? Syak atau ibham atau tafsil. Itu dia. Berikutnya huruf atau berikutnya. Wa imma. Imma. Bikasril hamzati, di kasroh hamzanya. Kan di sana ada juga amma. Ini imma, di kasroh hamzanya. Dia mitlu au. Kalau imma gampang. Dia seperti au. Ba'da tolab wal khobar. Setelah tolab dan khobar persis. Setelah tolab dan khobar. Tidak ada perbedaan maknanya. Tidak ada perbedaan maknanya. Iya. Setelah tolab dan khobar. Dia bermakna au. Makanya imma itu sama artinya atau. Atau cuman bisa memilih. Bisa mubah. Bisa syak. Bisa ibham. Bisa juga apa? Tafsir. Sama. Nah contoh. Tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Untuk apa ini? Memilih. Nikahilah. Apakah hindun atau saudaranya. Iya. Wa baqiyatul amsilati wadihah. Sisa contohnya tentunya jelas. Terus imma ini kan diperselisihkan huruf atop. Makanya beliau katakan ini. Wakila dan dikatakan. Innal atfa sesungguhnya pengatopan. Innama huwa bil wawi. Tiada lain dengan waw. Karena ada wawnya kan. Tazawwaj imma hindan wa imma. Ada wawnya. Jadi ada yang mengatakan atop itu dengan waw. Wa inna imma haruf tafsil. Dan imma itu huruf yang berfungsi untuk merinci. Kal ula seperti imma yang pertama. Fa innaha harfu tafsil. Karena sesungguhnya dia adalah huruf tafsil. Dan ini pendapat yang kuatnya. Pendapat yang dikuatkan oleh mayoritas ulama. Imma bukan huruf atop. Ya imma bukan huruf atop. Iya. Lihat di bawah ada catatan 873. Ini yang dipilih oleh Ibnu Malik dan Ibnu Hisham. Pendapat ini. Yang mengatakan imma itu bukan huruf atop. Karena selalu bergandengan dengan waw. Masa waw huruf atop masuk lagi kepada imma huruf atop? Kan tidak cocok. Dipahami kan? Makanya dia bukan huruf atop. Berikutnya bal. Kalau bal lil idrobi goliban. Kebanyakan yang bermakna idrob. Bahkan. Kebanyakan maknanya idrob. Bahkan. Nah. Koma zaidun bal amrun. Zaid berdiri bahkan amr. Nah, ini lebih mudah. Walakin. Lakin lil istidrob. Maknanya akan tetapi. Mudah. Lakin maknanya akan tetapi. Nah. Marortu birojulin solihin. Lakin tolihin. Begitu contohnya Siddiq. Apa sih itu? Apa dia? Ma. Itu dia. Kurang ma. Dicetakan ini kurang ma. Yang benarnya pakai ma. Yang benarnya pakai ma. Ma marortu birojulin solihin. Saya tidak lewat dengan lelaki soleh. Saya tidak lewat dengan lelaki soleh. Tidak, ada ma-nya. Saya tidak lewat dengan lelaki soleh. Lakin toleh. Akan tetapi lelaki toleh. Apa toleh?
Hmm? Lawan dari soleh. Jadi hati-hati soleh, toleh. Toleh, toleh. Hati-hati. Iya, beda huruf sama bunyi itu to, so. Tapi satunya so, satunya to. Iya, beda arti. Soleh, toleh. Iya, jangan sampai dibercandakan toleh kepada soleh. Iya. Jelaskan? Jadi maknanya akan tetapi. Saya tidak lewat dengan lelaki soleh. Akan tetapi toleh. Wala dan la linafil hukum. Kalau ini untuk menafikan hukum. Bermakna tidak. Amma ba'daha dari apa yang setelahnya. Dari apa yang setelahnya. Menafikan hukum dari apa yang setelahnya. Nah contoh. Koma Zaidun la amar. Zaid berdiri tidak amar. Zaid berdiri tidak amar. Artinya amar tidak berdiri. Dipahamkan? Selesai alhamdulillah pembahasan atof. Ada pertanyaan? Sidik, tafadhol. Sisa taukid dan badal untuk tawabi. Bismillah. Yang contoh terakhir itu koma Zaidun la amrun. Di sini ja'a Zaidun. Ustaz. Ja'ah. Situ ja'ah. Baik. Baik, sudah? Fadil. Nabil Al-Katiri. Bismillah, tapi Ustaz. Ada luput artinya saya Ustaz. Di bagian am. In kanat ba'da hamzatin dakhilatin ala ahadil mustawiyaini. Apa artinya Ustaz? Jika dia terletak setelah hamzah. Biasanya itu kalau am ada hamzah di awal. Azaidun, aja'a, aja'a zaidun. Kan begitu tak? Jadi jika dia terletak setelah hamzah yang masuk kepada salah satu dari dua yang sama. Misalnya gini, Nabil. Jadi Zaid dan Amr ini menurut antum sama-sama datang. Sama-sama datang, tapi antum ragu yang mana. Sehingga antum bilang, aja'a Zaidun am Amr. Apakah Zaid datang atau Amr? Jadi sama-sama ini dua datang. Tapi antum ragu mana yang mana. Jadi salah satu dari dua yang sama. Nah, terus? Selanjutnya Ustaz di bagian imma. Luput juga artinya saya Ustaz. Wakila innal atfa innama huwa bilwawi. Dan dikatakan sesungguhnya pengatofan sungguh tiada lain dengan waw. Karena ada imma setelahnya. Imma hindan wa imma. Kan bergandengan dengan waw. Maka dikatakan pengatofan tiada lain dengan waw. Wa imma wa innama wa inna imma. Dan sungguh imma harfu tafsin. Huruf bermakna merinci. Seperti huruf yang sebelumnya. Kan sebelumnya ada juga imma. Tazawwaj imma. Nikahilah. Apakah Hindun atau saudaranya? Saudarinya. Terus? Nah, Ustaz. Jazakallah khair. Tafadhal. Bismillah. Sama Ustaz. Terluput di arti yang hatta ini Ustaz. An yakuna ba'dan minal ma'tufi alaihi wa ghayatan lahu. Jadi hatta pengatofan dengan hatta itu setelahnya itu adalah bagian dari yang diatopkan kepadanya atau puncaknya. Nah, atau puncak dari sebelumnya. Saya makan ikan, puncaknya kepalanya. Dan kepala ini sebagian dari ikan itu tadi. Paham ini? Indah, Zakaria, Abu Zakaria. Bismillah, mau tanya Ustaz. Kenapa ini bal dimasukkan ke kelompok Ustaz, maksudnya berserikat dalam i'rab saja, tidak dalam makna? Karena sebelumnya didiamkan. Datang Zaid bahkan Ammar. Datang Zaid bahkan Ammar. Bahkan Ammar datang, Zaidnya gimana? Didiamkan. Tidak disinggung lagi datang atau tidak. Padahal.
Ilham. Bismillah. Di yang terakhir Ustaz tentang la. Hmm. La untuk menafikan hukum terhadap apa yang setelahnya. Yang ana bingung di catatan kakinya yaitu kejadian yang disebutkan sebelumnya. Yaitu misalnya ini. Ja'a Zaid. Ja'a itu kejadian. Hukum itu bukan hukum i'rab. Hukum itu kejadiannya, fiilnya, perbuatannya. Ja'a di sini. Ja'a Zaid. Kalau dicontoh di buku sekarang, koma Zaid. La Amr. Zaid berdiri, tidak Amr. Berarti yang dinafikan koma. Kejadiannya. Tanda? Hukum itu kejadian sebelumnya. Ubaid. Ubaidillah. Al-Makassari atau Al-Ghawi? Terus. Bismillah. Afan Ustadz yang pertemuan kemarin. Yaitu pada halaman 183. Bisyarti takdimil mutba'i. Terus? Itu maksudnya yang dengan syarat dikedepankan yang diikuti. Yang diikuti maksudnya itu siapa Ustaz? Catatan kaki di bawah. Apa dia bilang? Baca. Yaitu man'ut pemilik sifat. Itu gunanya dikasih catatan kaki. Baca. Terus? Syukron. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Alhamdulillah. Syukur. Bismillah, pada makna ausad di sini disebutkan lisyaki awil ibhami awit tafsil badal khobar. Pada contoh yang ketiga Ustaz dicontohkan kunu hudan au nasoro. Itu Ustaz diawali oleh fil amr Ustaz. Diawali oleh fil amr tapi dia dari fil nakis. Nah, dari fil nakis. Tahu fil nakis tak? Jadi kalau fil nakis termasuk Tidak masuk. jumlah khobariyah Ustaz. Tidak masuk dalam tolabiyah. Mereka bilang seperti itu. Jazakallahu khair. Wa iyyakum. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.